Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ripka, kelas A5 Keperawatan, semester 2, dengan NIM 2214201150. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan nama dosen Enci Aprilia Widya Mandey, SHSS, MH, dengan judul topik Bagaimana Pancasila Menjadi Sistem Etika. Dari kelompok 5, saya adalah mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, kita akan memasuki pembahasannya. Pembahasan bab 6. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang keenam, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis, keutamaan, atau etika kebijakan. Etika teleologis adalah hasil dari tindakan moral. Etika deontologis adalah kewajiban moral. Etika Pancasila, dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Yang kelima, ketidakadilan hukum. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan bersimaharaja lelah karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Ada 3. Yang pertama, sumber historis. Yang kedua, sumber sosiologis. Yang ketiga, sumber politis. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika ada 2 bagian. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika.
Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo teman-teman, shalom. Buat kalian yang masih bingung untuk pilih fakultas yang mana, kepikiran biaya mahal, jaraknya cukup jauh, tenang, saya punya solusi nih. Jawabannya Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus memilih UNPI? Jawabannya adalah karena terakreditasi B dan juga memiliki 6 fakultas. Banyak bukan? Nah, salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse, serta Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, dan Prodi Elektro. Serta Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di UNPI Manado. Ditunggu ya.